Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Fauji dengan NIM akhir 079 dari kelompok 18 Praktikum Statistika 1. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode distribusi kontinu dengan menggunakan dua software. Yang pertama menggunakan RStudio dan yang kedua menggunakan Minitab. Baiklah, langsung saja kita melihat soalnya. Baik, jadi di sini ada tiga soal. Untuk soal yang pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa 2,5 dan skala betanya adalah 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Karena di sini yang dibahas adalah waktu bertahan hidup, maka ini cocok dengan distribusi continuable. Nah, kita akan langsung kerjakan di RStudio. Tampilan awalnya seperti ini, saya akan cantumkan sintak yang sudah saya ketik. Oke. Nah, jadi di distribusi continuable ini di studionya kita perlu mencantumkan parameternya terlebih dahulu, di mana nilai alfanya tadi adalah 2,5 dan nilai betanya adalah 10. Lalu kita akan mencari probabilitas bahwa tanaman telah bertahan hidup lebih dari 14 minggu, yaitu dengan sintak 1 dikurangi P Weibull 14 dan menambahkan nilai step dan scale-nya yang diisi dengan nilai alfa dan beta. Kita langsung run saja. Diperoleh bahwa probabilitas untuk tanaman yang bertahan hidup lebih dari 14 minggu itu adalah 0,098 sekian. Lalu tadi kan diberitahukan juga bahwa ada syarat bahwa tanaman telah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Berarti kita akan mencari probabilitasnya juga dengan cara sintak 1 dikurangi P Weibull dari 6 minggu ini. Ditentukan juga nilai shape dan alfanya. Shape alpha, scale beta. Oke, kita run. Diperoleh probabilitas untuk yang 6 minggu adalah 0,75 sekian. Nah, untuk mencari probabilitas bersyaratnya itu, kita perlu membagi nilai probabilitas yang 14 minggu dengan yang probabilitas 6 minggu. Seperti ini. Langsung saja kita run. Dan diperoleh probabilitas bersyaratnya dari hasil pembagian tersebut adalah 0,12 sekian. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Kita akan kerjakan juga di Minitab. Sini kita pilih tampilan awal seperti ini, kita pilih di atas calculate, lalu pilih probability distribution dan juga pilih Weibull yang paling bawah. Nah, di sini untuk set parameternya diisi dengan nilai alpha tadi yaitu 2,5, untuk scale parameternya diisi dengan nilai beta tadi itu 10, dan untuk di sini kita kan bukan menggunakan kolom, yaitu kita menggunakan konstan, berarti input konstan. Yang kita cari tadi yang 14 minggu terlebih dahulu, klik OK. Nah, diperoleh nilainya itu 0,90 sekian. Kita juga akan mencari yang 6 minggu dengan cara yang sama tadi, tapi di sini untuk input konstannya kita ganti jadi 6 dan kita klik OK. Nah, diperoleh hasilnya 0,24 sekian. Karena di sini eh, di Minitab itu harus dikerjakan secara manual, maka saya telah melakukan perhitungan menggunakan software tambahan di Notepad. Nah, sini untuk nilai yang 14 minggu itu kita harus mengurangi dulu nilai satu dengan angka 1 dengan nilai hasilnya ini 0,90 sekian. Dan diperoleh nilainya itu adalah 0,098. Nah, ini hasilnya sama dengan yang di RStudio. Begitu pula yang di 6 minggu tadi. Sama di sini 1 dikurangi 0,24335 dan diperoleh hasilnya 0,7566 sekian. Ini hasilnya sama dengan RStudio. Dan juga kita akan melakukan perhitungan dengan membagi nilai yang 14 minggu dan juga nilai yang 6 minggu. Jadi hasilnya diperoleh juga 0,1299 sekian dan hasilnya pas dan sama dengan yang di RStudio. Oke, selanjutnya kita akan melihat soal yang kedua. Nah, untuk soal yang nomor 2 di sini jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Lalu di sini ada dua pertanyaan. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah
antara 10 dan 15 orang inklusif. Selain itu, yang kedua, pertanyaan kedua, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, di sini kita karena yang dibahas adalah tentang periode waktu, maka ini cocok dengan distribusi Poisson. Sebelumnya kita tandain dulu di sini bahwa ada 2 pertanyaan yang dimana pertama menanyakan probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut antara 10 dan 15 orang, dan juga pertanyaan yang kedua adalah berapakah peluang tidak ada lebih 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, kita kerjakan di RStudio terlebih dahulu. Di sini saya akan mencantumkan sintaks yang telah saya ketik sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita cantumkan dulu parameternya tadi, yaitu lambda untuk nilai rata-rata dalam 2 jam, yaitu lambda 12. Lalu kita akan mencari probabilitas jumlah pengunjung antara 10 sampai 15 orang inklusif. Di sini caranya adalah menggunakan sintaks PPoise, probabilitas Poisson dari 15 orang, dan dengan nilai lambda-nya tadi dikurangi probabilitas Poisson dari 9 orang dengan nilai lambda-nya tadi 12. Nah, kenapa di sini kita ngambil 9? Karena tadi kan yang dicari adalah jumlah pengunjung antara 10 sampai 15 orang. Jadi kita harus mencari probabilitas untuk yang kurang dari 10 orang tadi, yaitu 9. Nah, di sini kita bisa langsung run saja. Oke, diperoleh untuk probabilitas jumlah pengunjung antara 10 sampai 15 orang itu adalah 0,60 sekian. Nah, itu untuk pertanyaan kedua tadi kita kan disuruh mencari tahu berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Karena tadi untuk rata-rata atau nilai lambda yang 2 jam itu udah 12, sementara di sini yang dicari itu adalah yang dalam 1 jam, maka kita ambil setengahnya dari 12, yaitu 6. Jadi untuk nilai lambdanya kita isi nilai 6. Dan untuk mencari probabilitas tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam itu kita gunakan sintaks PPoise, probabilitas Poisson, dengan nilainya tadi 5 orang dan menggunakan lambda yang baru tadi yang 6. Kita langsung run saja. Jadi diperoleh probabilitas atau peluang tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam itu adalah 0,445 sekian. Ini adalah jawaban yang nomor 2. Kita langsung kerjakan di Minitab juga. Di sini kita pilih bagian calculate lagi, kita pilih probability distribution dan pilih Poisson. Nah, untuk mainnya kita pilih, kita isi dengan nilai lambda tadi yang awal, yaitu 12. Dan untuk input konstannya, karena kita nyari yang antara 10 sampai 15 orang tadi, atau yang sebelumnya kita ambil yang kurang dari 10 itu 9. Di sini kita isi dulu yang 15 orang, berarti input konstannya isi dengan angka 15. Kita klik OK. Nah, di sini diperoleh nilainya 0,844 sekian. Lalu kita akan carinya untuk 9 orang tadi yang kurang dari 10 dengan mengganti angka 15-nya tadi langsung dengan angka 9. Klik OK. Nah, diperoleh nilainya 0,242392. Oke, karena di sini tidak langsung terselesaikan dan harus melakukan perhitungan secara manual terlebih dahulu, saya tadi juga telah menggunakan software bantuan, yaitu Notepad di sini, dimana tadi kan kita harus mengurangi nilai dari probabilitas yang 15 dan juga yang 9. Ini tadi kan udah diperoleh nih nilainya 0,242392, dan juga untuk 15 ada 0,844 sekian. Kalau dikurangi diperoleh nilainya 0,6020235, dan ini sesuai dan sama hasilnya dengan yang di RStudio. Selanjutnya kita akan mencari ya yang tadi peluang tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam di Minitab. Kita calculate lagi probability distribution dan pilih yang Poisson. Nah, di sini untuk mean-nya rata-ratanya kita ganti dengan 6 karena tadi yang ditanyakan adalah 1 jam, dan untuk input konstannya tadi kan
bilang kalau integernya 5 orang, berarti kita isi dengan 5. Klik OK. Nah, diperoleh nilainya itu adalah 0,445680. Ini sesuai dengan nilai yang ada di RStudio. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor atau soal nomor 3. Nah, di sini proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke 75 dari distribusi proporsi tersebut. Nah, karena yang dicari adalah antara 20 dan 50%, maka kita mengambil selisihnya tersebut, yaitu dengan menguranginya tadi 50 dikurangi 20 dengan 30%. Oke, kita kerjakan saja langsung di RStudio. Di sini saya akan cantumkan kembali sintak yang sudah saya ketik sebelumnya. Oke, karena tadi di soal sudah jelas bahwa disebutkan menggunakan distribusi beta, kita di sini akan mencantumkan parameternya terlebih dahulu, di mana untuk nilai alfanya tadi ada 3, untuk nilai betanya adalah 7. Nah, untuk menghitung probabilitas proporsi komplain antara 20 dan 50%, kita perlu mengurangi probabilitas beta yang 50% dengan probabilitas beta yang 20% itu. Jadi menggunakan sintaks P beta 0,5. Nah, di sini 50% kita ubah jadi 0,5. Lalu untuk nilai step 1 dan step 2 diisi dengan nilai alfa dan beta dan dikurangi probabilitas beta atau P beta dari 20%, di sini diubah jadi 0,2 dan mengeluarkan step 1, step 2 yang diisi dengan nilai alfa dan juga betanya. Kita run saja. Nah, diperoleh probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50% itu dengan mengurangi P beta yang 50 dan 20 itu diperoleh 0,6483538. Nah, tadi kan juga ditanyakan eh, tentukan kuantil ke 75 dari distribusi proporsi tersebut. Ini kita gunakan sintaks Q beta atau kuantil beta. Yang ke 75 kita ubah jadi 0,75 dan step 1 serta step 2 nya isi oleh alfa dan betanya tadi di parameter. Oke, kita langsungkan saja. Nah, diperoleh nilai kuantil yang ke 75 itu adalah 0,3954 sekian. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini kesimpulannya bahwa probabilitas proporsi komplain antara 20 dan 50% itu adalah 0,64%. Sedangkan untuk kuantil ke 75-nya adalah 0,39. Oke, kita kerjakan juga di software Minitab. Nah, di sini kita pilih calculate lagi, kita pilih probabilitas distribusi dan pilih yang beta. Oke, di sini kita pilih yang cumulative probability. Untuk first step atau step pertama dan step kedua kita isi sesuai dengan yang tadi diperoleh, itu di parameternya 3 dan 7. Nah, di sini untuk firstnya kita isi dengan 3 dan yang keduanya isi dengan 7. Di sini kita pilih input konstan. Karena di sini manual, maka kita biasa cari satu-satu lagi. Untuk pertama kita yang cari yang 0,5 atau 50% tadi. Oke, nah diperoleh hasilnya 0,91 sekian. Kita juga akan cari eh, distribusi beta yang 20% tadi, tinggal ganti yang input konstannya menjadi 0,2 atau 20% tadi. Dan kita klik OK. Dan diperoleh hasilnya 0,261802. Karena di sini manual belum beres, maka kita akan melakukan perhitungan lagi. Dan saya sudah melakukannya di software tambahnya tadi, di mana untuk nilai yang 50% tadi atau 0,5 tadi adalah 0,910156 dan dikurang dengan yang 20% ini yang 0,2 yaitu 0,261802 dan diperoleh hasilnya 0,648 sekian, dan ini hasilnya sama dengan yang ada di RStudio ini.
atau 0,64%. Nah, kita juga mencari nilai kuantil yang ke-75-nya tadi, yaitu dengan kita calculate probability distribution dan kita beta lagi. Namun di sini kita menggunakan inverse cumulative probability. Nah, untuk di sininya kita untuk input konstannya kita ganti jadi 0,75. Kita tadi dicari eh, kuantil yang ke-75. Untuk first step dan second step itu tetap ya diisi dengan nilai 3 dan 7 alpha dan betanya. Dan kita klik OK. Nah, diperoleh di sini nilainya adalah 0,390541 dan ini hasilnya sama dengan yang di RStudio. Itu 0,39 juga. Baik, jadi itu adalah tutorial cara menyelesaikan suatu masalah yang menggunakan distribusi kontinu dengan memakai dua software tadi RStudio dan Minitab, dan memperoleh kesimpulan bahwa kedua software tersebut memiliki hasil yang sama meskipun beberapa ada yang pembuatannya berbeda. Baik, cukup sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.